Shalom saudara yang kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan atas hari ini. Biar hari ini kami persembahkan menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah hidup kami hari demi hari. Tuntunlah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami pulih berkenan, semakin hari semakin berkenan. Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Kau memberikan kekuatan hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yaitu sebagai orang yang percaya, harus punya dasar percaya. Yaitu iman itu sendiri sebagai dasar percaya. Maka ketika kita punya dasar, maka kita, saudara, harus menyadari mengapa kita ada di dunia ini. Karena semua telah masuk di dalam rencana Allah. Sebab itu saudara, kita harus masuk di dalam rencana Allah. Kita hidup di dunia ini bukan secara kebetulan. Sehingga kita harus lahir di sini sebagai orang di sini dan kita percaya. Tentunya saudara, bahwa kita ini harus masuk, siapa yang merencanakan kita. Dan kita harus hidup di dalam rencana itu sendiri. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa hidup hari demi hari, kenapa kita harus ada pertumbuhan? Ketika kita bertumbuh, itulah saudara, bahwa hidup kita ini berarti ada yang membangunnya. Dan hidup itu perlu dibangun. Dari mungkin kita mulai kecil menjadi dewasa, dari sekolah TK menjadi itu. Terus kita dari kekuatan lemah menjadi kuat. Nah, itulah yang namanya dibangun. Nah, disitulah kita juga membutuhkan yang namanya bimbingan. Dan bimbingan itu saudara dari orang tua, dari guru kita. Dari mungkin dari teman-teman kita yang baik, tetapi jangan lupa ada penggoda-penggodanya. Nah, itulah untuk memberi kekuatan kepada kita seperti pohon, itu saudara membutuhkan angin. Kenapa? Supaya dia lebih kuat. Jadi ada tantangan, ada dorongan, ada desakan dalam kehidupan kita yang mungkin tidak baik. Tapi itu memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjadi bijaksana. Bahwa hidup kita tidak sendiri, tidak semua orang baik. Suatu hari kita juga bisa menjadi orang yang jahat. Sebab itu kita menimbang terus. Dan kemudian kita mulai belajar firman Tuhan. Dan kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus membaca, mengingat, dan melakukannya. Mungkin suatu hari firman itu saudara kita bisa lupa, kita lemah. Tetapi apa yang kita lakukan? Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk melakukannya itu. Sebab itu, mari sajak saudara untuk membaca kitab Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai seterusnya. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham pergi ke satu tempat dengan imannya. Dia yakin Allah sedang membangun satu masa depan bagi dia. Allah sedang membangun satu kota bagi dia. Allah sedang memberikan satu negeri bagi dia. Ya, yang didasari oleh iman dia. Sebab itu hidup itu harus punya dasar. Kalau kita tidak punya dasar, yaitu iman yang kuat, maka kita tidak akan pernah percaya dan kita tidak akan pernah masuk di dalam rencana Allah. Sehingga kita menjadi bimbang, ikut omongan orang, akan menjadi tergoda, dan begitu banyak suara-suara di dunia ini. Ada suara musik, suara angin, ada suara manusia, ada suara hiruk pikuk, ada suara kegiatan, ada suara yang teduh, ada suara yang halus, dan suara firman, suara Roh Kudus. Ada suara hati kita. Saudara, kita pilih yang mana? Sebab itu telinga kita, saudara, akan mendengar semuanya. Tetapi telinga rohani kita, yaitu iman kita, harus dipertebal. Kenapa? Untuk menghadapi, untuk mengatasi yang kita sebut, saudara, yaitu suara-suara dunia yang membuat kita menjadi bising. Contoh hidup seperti kayu ini, saudara. Dia akan terus bertumbuh karena dia punya dasar yang kuat, akar yang kuat. Dia menghisap, yaitu firman Tuhan. Nah, inilah saudara yang
saya ingin bagikan kepada saudara bahwa kita ini setelah punya dasar, dan dasar itu harus diperkuat terus. Jangan sampai saudara kita menjadi lemah. Jangan sampai dasar kita menjadi goyah. Setelah itu kita harus kuat masuk di dalam rencana Allah. Orang yang bisa masuk rencana Allah itu adalah orang yang punya dasar iman yang teguh. Kalau imannya tidak teguh, dia tidak akan masuk dan tidak akan mencari rencana Allah. Demikian juga kita harus tahu bahwa hidup kita akan terus dibangun oleh Tuhan. Marilah saudara, dari hari ke hari, minggu ke minggu, hidup kita dibangun oleh Tuhan. Dibangun kalau kita melihat adalah tanaman seperti tanaman ini. Maka tanaman ini tidak tumbuh secara liar saja. Kalau saudara lihat bagaimana ini dipangkas. Kenapa dipangkas? Karena terlalu besar. Akhirnya dia harus digergaji, dipotong. Tetapi kalau masih kecil-kecil begini saudara, biasanya dia akan potong bentuk berbentuk. 1 minggu, 2 minggu kemudian dia akan menjadi liar lagi, dipotong lagi. Kalau ini sudah sampai segini kan mengganggu semua. Maka saudara, dia akan dibuat seperti ini. Nanti kalau dia segini dipotong lagi. Nah, kenapa dipotong? Karena dia bertumbuh. Kenapa? Saudara, itulah namanya kita perlu ke gereja. Supaya kita dibentuk sebagai tanaman, sebagai milik Tuhan. Saudara, sebagai sesuatu hal yang indah di hadapan Tuhan. Setiap minggu kita perlu ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu membentuk kita. Tetapi kalau kita tidak mau dibentuk di firman Tuhan, maka kita menjadi tanaman keras. Kalau tanaman keras, saudara lihat seperti tanaman ini, apa yang terjadi? Terlalu tinggi, mengganggu yang lain. Maka ditebang, dipotong untuk menjadi satu kenang-kenangan. Saudara, bahwa aku pernah dulu di gereja, aku pernah dulu pelayanan, aku pernah dipakai Tuhan. Tetapi sekarang kita bicara bukan dulu, tetapi kita bicara now dan next. Apa itu yang akan, sekarang kondisi kita bagaimana? Jangan bicara dulu. Sekarang bagaimana? Dulu aku pelayan Tuhan, sekarang bagaimana? Dan nextnya bagaimana? Saudara, inilah kita punya tujuan. Ya, kita harus punya dasar, masuk rencana Allah. Dan kita terus dibangun sampai menjadi bangunan rumah Allah. Haleluya saudara. Mari saudara, kalau hari ini saudara mau dibentuk, tetap setia. Punya dasar yang kuat iman, terus diperkokoh, membaca firman, terus saudara. Biar kita semakin tahu bahwa Allah itu sedang merencanakan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Dan sedang membangun kerohanian kita. Supaya kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Sebagai anak-anak Allah yang kudus. Sebagai imamat rajani bangsa yang kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan masalah persoalan tantangan. Baik pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, ekonomi. Karir, studi, perjodohan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit, penyakit, beban, tumpangan tangan bagian sakit. Yakinlah kuasa Tuhan itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, dan nama dia, nama di atas segala nama. Bahkan Yesus sendiri heran ketika banyak orang memegang dia tidak sembuh. Tetapi hanya seorang perempuan 12 tahun pendarahan. Itu artinya saudara, bahwa kesembuhan mujizat itu walaupun datang dari Tuhan, tetapi Tuhan masuk menghargai melalui iman orang itu sendiri. Sehingga Tuhan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Jadi sumber kesembuhan mujizat bukan kepada pendeta A, pendeta B, pendeta C. Tetapi dalam dirimu sendiri. Tidak jauh, itu sumbernya. Mari tumpangkan tanganmu. Dalam nama Yesus jadilah sembuh oleh imanmu. Dalam nama Yesus jadilah pulih, jadilah kuat. Biar Tuhan menuntun engkau mencapai tujuan. Dan Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.